Saudara, ini Natal yang paling sepi. Tapi situ bisa paham ya ada hujan. Tapi saya berharap ke depannya jangan karena hujan menjadi alasan. Saudara, mari buka Lukas pasal yang kedua. Saya mau bicara tema sukacita sejati. Saudara-saudara, tema kita adalah sukacita sejati. Apa itu sukacita sejati? Kita baca di dalam Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-10. Saudara, kita baca sama-sama. Saya undang kita bagi berdiri, saudara, dan kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Satu kali lagi. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Seperti yang saudara lihat di sini, di kata yang saya kasih besar di situ, kesukaan besar atau sukacita besar. Saudara, hari ini sukacita kita dipengaruhi oleh keadaan kita. Saudara, kalau Natal begini kita akan senang, kita akan sukacita kalau kita punya uang yang cukup untuk bisa belanja di bulan Desember. Tapi kenyataan COVID dan aturan-aturan baru dari pemerintah mungkin membuat kita agak kehilangan sedikit penghasilan, dan rasanya sukacita Natal menjadi berbeda daripada yang lain. Tetapi saya berharap kita tidak dipengaruhi oleh apapun, mau dapat duit kah tidak, mau apapun yang terjadi, sukacita besar harus ada di dalam hidup kita. Ada amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, masalahnya adalah apa itu sukacita sejati? Apa itu sukacita yang besar, saudara? Nah, saya selalu bilang bahwa setiap kita menarik kesimpulan bahwa sukacita ini ada hubungan dengan hanya keadaan di sekeliling kita. Jadi kalau keadaan baik, sukacita kita besar. Kalau ada berkat besar, maka sukacita kita besar. Namun kalau ada berkat kecil, maka kita punya sukacita itu juga dipengaruhi dengan berkat itu. Tapi apa maksud dengan kesukaan besar? Atau yang saya sebut sukacita sejati, atau yang saya sebut sukacita besar. Saya langsung saja pada poin demi poin, saudara. Kalau saudara membaca dari Lukas ini, sebenarnya kita tahu bahwa kalau saya bawa saudara, ini konteksnya adalah, latar belakangnya adalah Tuhan datang kepada para gembala. Jadi kalau saudara baca ayat-ayat ini, saya akan mau singkat, maka saya tidak baca semua. Tapi kalau saudara baca Lukas pasal yang kedua, ini bicara tentang malaikat datang kepada siapa? Para gembala. Nah, kalau saudara lihat para gembala ini siapa? Saya bawa saudara dulu. Siapa para gembala pada zaman itu? Para gembala adalah satu pekerjaan yang sangat hina. Kira-kira apa ya hari ini? Mungkin orang anggap kalau pemulung, ya pilih-pilih sampah itu pekerjaan yang hina. Nah, pada zaman itu gembala adalah satu pekerjaan yang bukan terhormat, pekerjaan yang paling hina. Yang kedua, biasanya para gembala ini adalah orang-orang yang tidak berpendidikan, alias mungkin kita bilang hari ini BH, buta huruf. Orang-orang yang, ya kalau terjemahan, orang tidak punya ijazah. Yang berikut adalah mereka ini sudah biasa tidur malam di luar rumah. Jadi mereka harus jaga kawanan binatang. Jadi mereka harus tidur di luar di alam sana. Jadi tempatnya tidak jelas. Secara hukum, perhatikan ini yang menarik. Secara hukum pada zaman itu, orang-orang para gembala ini adalah orang-orang yang kalau diomong orang tidak boleh percaya. Karena para gembala itu dianggap sebagai orang yang tidak bisa dipegang perkataannya. Itulah para gembala. Tapi yang menarik adalah malaikat datang, dia pilih orang ini, orang yang tak berpendidikan, orang yang tidak punya tempat yang jelas, ya, orang yang tidak punya tempat istirahat yang jelas, tidak punya rumah yang jelas. Mereka harus tidur di luar. Secara hukum, kalau
pilih para gembala. Saya coba bawa kita ya dalam suasana Natal hari-hari ini. Saya tahu kita cukup berkumpul di hari Natal, hari berbeda. Tahun ini saya menganggap berbeda. Apalagi diperkirakan resesi tahun 2023. Saudara, kita sedang dipersiapkan Tuhan bahwa sukacita kita tidak boleh dipengaruhi oleh apa yang ada di sekeliling kita. 2023 mau ada resesi atau tidak, kita tetap bersukacita. Amin. Saudara, lihat, mungkin saudara juga datang bukan dengan pakaian yang luar biasa, tetapi saya mau bilang orang-orang sederhana ini yang dipilih oleh Tuhan. Saudara, saya bersyukur bahwa Tuhan tidak pilih orang-orang besar untuk dia datang dalam hidupnya, tapi dia pilih orang-orang sederhana yang mau buka hati itu Tuhan. Nah, kembali pada tema kita, apa itu sukacita besar? Apa yang menjadi alasan kita harus bersukacita? Alasan kita bukan karena kita punya harta, alasan bukan karena kita punya nama besar, karena para gembala tidak punya nama besar, tidak punya harta yang besar. Tapi alasan pertama kita punya sukacita sejati karena pertama Anda punya Yesus. Saudara-saudara, jangan pernah gantikan sukacita dengan apapun, karena alasan pertama menurut catatan ini, alasan orang bersukacita di malam Natal bukan karena ada kue, bukan karena ada minuman, bukan karena ada lengkapnya masakan. Itu bagian kecil dari sukacita itu. Tapi alasan pertama malam Natal itu adalah orang memiliki Tuhan Yesus. Saudara, saya mau bilang sama saudara, Anda harus bersukacita. Anda orang yang paling bersukacita. Kenapa? Karena kita punya Tuhan Yesus. Nah, coba kita baca ayat 10-11. Ternyata sukacita besar itu dia hubungkan kan tadi ayat 10 ya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Tapi sebelumnya dia bilang ada apa? Sukacita besar. Ternyata sukacita besar itu tidak dipengaruhi tadi jabatan, pangkat, kedudukan, pendidikan, harta dan sebagainya. Tapi itu berhubungan dengan kata ini. Sesungguhnya ini, saya coba baca ulang dari ayat 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Kesukaan yang mana? Berkat? No. Pangkat? No. Apalagi? Kehebatan? Tidak. Ayat 11 menunjukkan apa maksud dari kesukaan besar tadi, yaitu hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kesimpulan saya sederhana, sukacitanya orang Kristen karena dia punya Tuhan Yesus. Saudara, kalau saya jabarkan dia kata gini, hari ini telah lahir bagimu apa? Siapa Tuhan Yesus? Pertama dia juru selamat. Saudara, kasihan, saya kadang-kadang renung ya. Orang mau bilang saya ekstrim tidak apa-apa, tapi itu kata Alkitab. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Saudara, kadang-kadang saya lihat saudara-saudara kita yang beragama sebelah, mereka begitu giat hanya untuk mendapatkan surga. Tapi sayangnya mereka tidak punya juru selamat. Kita, Natal itu menunjukkan bahwa dia datang ke dunia supaya kita ini selamat, tidak binasa. Kadang-kadang kalau saya lihat mereka meninggal, hati saya seperti hancur, karena saya tahu kemana mereka. Tapi kita orang percaya mati pasti kita ke surga. Itu sebabnya sukacita yang paling besar di hari Natal adalah kita punya Tuhan Yesus. Apa itu? Juru selamat. Saudara cari di agama apapun, kepercayaan apapun, tidak ada yang namanya juru selamat kecuali kita. Dan Natal adalah Tuhan menyelamatkan kita, bukan hanya dari maut yang ada di dunia ini, tetapi dalam maut yang kekal. Dan itu menjadi alasan kita sebenarnya, kita bersukacita. Ada apa? Jadi sukacita karena kita punya Tuhan Yesus. Lalu apa bedanya Tuhan Yesus dan Tuhan yang lain? Tadi saya bilang, pertama, dia juru selamat. Cuma cari sudah, di mana saja, kepercayaan apa saja, tidak ada juru selamat kecuali kita punya juru selamat. Orang punya juru masak, orang punya juru apa? Minum. Orang punya juru apa lagi? Terlalu banyak juru. Tapi ada satu kekristenan, yaitu milik Kristus atau milik orang Kristen, yaitu kita punya Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Saya coba bawa
saudara, supaya saudara mengerti. Kadang-kadang kata juru selamat ini menjadi bahasa yang sederhana yang tidak kita maknai sebagai sesuatu yang wow gitu. Saya coba bawa saudara sekali lagi. Saya mau coba bawa saudara bahwa apa bedanya kalau saudara selamat dan tidak. Orang Kristen sudah terbiasa dengan kata juru selamat, sehingga makna dari juru selamat itu menjadi kerti. Ya, dia juru selamat. Itu saja. Saya mau bawa saudara begini, paling contoh, paling gampang. Kalau saudara, saya bawa saudara untuk naik kapal Cantika. Anggaplah kita hari ini, saat ini sedang naik di kapal Cantika 77. Coba saudara bayangkan, di pikiran kita. Kita berada di suasana Cantika 77. Sekarang bayangkan gereja ini adalah kapal dan kapal ini sedang terbakar. Dan Anda ada di situ. Dan di luar sana Anda lihat ada gelombang besar. Dan itu menurut cerita. Lalu saudara hanya sendiri di situ. Ditambah lagi, saudara tidak tahu berenang. Lalu saudara selamat dari Cantika 77. Saya tanya saudara, rasamu dengan juru selamat ini beda tidak dengan orang yang ada di daratan sana? Beda. Kadang-kadang kita anggap juru selamat ini sederhana sekali, karena kita tidak ada di pengalaman bagaimana kita diselamatkan. Seandainya Anda ada di kapal Cantika, Anda orang yang paling tahu apa itu juru selamat. Dan saya sudah kasih tahu saudara, anak saksi saya adalah satu orang yang ada di atas kapal itu. Dan hari itu dia bilang, Bapak, biar orang jago, hari itu pasti mati. Saya tanya kenapa? Bapak itu gelombang besar, api sudah besar, orang lompat ke dalam gelombang besar. Dan kita pikir di laut itu gampang, ternyata di laut itu gelombang besar. Jadi membuat mereka harus minum air dengan sendirinya. Perut bisa kembung dan harus mati sudah. Saya pikir-pikir, dia bilang, Bapak, kalau bukan ada juru selamat, ada Tuhan, saya juga pasti mati. Di tengah-tengah itu dia bilang, Tuhan, saya pulang masih kecil. Kalau Tuhan bisa selamatkan saya, betapa senangnya saya. Saudara-saudara lihat, maut itu hanya beberapa jam. Orang begitu berterima kasih karena ada seseorang atau pribadi yaitu Tuhan Yesus yang menyelamatkan mereka. Kita bukan diselamatkan dari Cantika yang hanya terbakar beberapa jam, masuk apinya sudah mati. Kita diselamatkan bukan dari Cantika yang menyala beberapa jam. Kita diselamatkan dari neraka yang akan menyala selama-lamanya. Kita baru diselamatkan dari rumah kita yang terbakar sepotong 2 jam. Kita rasa bersyukur, Bapak, untuk tadi malam kita kunjung bangun, jadi rumah terbakar kita pas bangun. Sudah itu saja kita sudah bersyukur luar biasa. Kita bukan diselamatkan dari kebakaran yang hanya hitungan jam. Kita diselamatkan dari kebakaran jiwa kita selama-lamanya. Yang kedua dia bilang apa? Yaitu Kristus Tuhan. Sudah banyak orang punya Tuhan. Setuju? Setiap agama punya Tuhan. Tapi bagi saya, kita punya Tuhan yang sejati. Dia bukan Tuhan dibuat oleh manusia. Dia memang Tuhan sejati. Kalau dia Tuhan, berarti dia Maha Kuasa. Kalau dia Maha Kuasa, berarti dia sanggup tolong saudara dan saya. Dan inilah alasan kita bersuka cita. Bukan karena kita tidak punya persoalan atau punya persoalan, tapi karena kita punya Tuhan. Karena kita punya Tuhan, waktu ada masalah, kita bersuka cita karena kita tahu ada penolong kita di belakang sana. Ada penolong kita di depan sana, yaitu Tuhan. Jadi alasan sukacita apapun boleh, tapi sebenarnya sukacita kita paling besar karena kita punya Tuhan Yesus. Sekarang orang balik, orang jual iman hanya gara-gara makan. Berarti sukacita dia tidak mendasar. Sukacita dia adalah perlu. Sukacita kita adalah apa? Tuhan. Ada apa? Alasan kita karena Tuhan. Jangan makan. Hidup ini bukan alasan karena makan dan minum, itu alasan kedua. Tapi alasan pertama adalah Tuhan. Waktu kita punya alasan pertama adalah Tuhan, maka apapun yang terjadi, kita tidak pernah menjual iman kita hanya gara-gara sesuatu di dunia ini. Pacar, jabatan, kita tidak pernah jual karena sukacita yang terbesar
adalah memiliki Tuhan Yesus. Saudara datang hari ini dengan pakaian seadanya, tapi seperti para gembala, hari itu Tuhan datang dalam hidup mereka. Adanya. Yang kedua, saudara, kalau saudara baca di sini, alasan kita bersuka cita karena yang kedua, karena kita telah melihat dan mengalami Tuhan di dalam hidup kita. Alasan kita bersuka cita bukan hanya kita punya Tuhan Yesus, tapi karena kita telah melihat dan mengalami Tuhan dalam hidup kita. Saudara lihat ini. Saudara lihat ini. Saudara lihat ini. Ayat yang ke-15 dan 16 dan Lukas. Setelah malaikat itu meninggalkan mereka kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata satu sama lain, mari kita ke Betlehem dan melihat peristiwa yang terjadi itu, yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Mereka segera pergi, lalu menjumpai Maria dan Yusuf serta bayi yang sedang berbaring dalam palungan. Sudah lihat itu? Herodes sudah dengar dari orang Majus bahwa ada seorang raja lahir, tapi Herodes hanya dari jauh. Herodes tidak pernah tahu Yesus pernah lahir. Dia tidak pernah melihat, karena kalau saudara baca, akhirnya Yusuf dan Maria lari ke Mesir, lalu terakhir lari ke Nazaret, jauh dari Betlehem. Dan apa yang terjadi? Herodes yang merupakan pejabat, petinggi, punya uang, tidak pernah bisa lihat yang namanya Tuhan Yesus. Yang kedua, kalau saudara baca dalam cerita orang Majus, ya, apa yang terjadi? Orang Majus itu, kan ini pasal 2. Orang Majus itu apa yang terjadi dengan orang Majus? Orang Majus ini kan bertanya kepada Herodes. Herodes panggil ahli-ahli agama, ahli-ahli kitab, coba panggil mereka, lalu tanya, betulkah Yesus akan lahir? Para imam, orang-orang yang belajar Taurat berkata betul. Kalau lihat tumbuhan ini akan lahir. Lihat, para petinggi, para imam tidak bisa lihat Tuhan, tapi gembala ini, para gembala ini yang orang miskin, orang hina ini, yang bisa lihat Tuhan. Saya kasih tahu saudara bahwa kalau saudara masih hidup sampai hari ini, itu berarti karena kita lihat Tuhan. Kita lihat. Kalau Tuhan masih pelihara kita, kita sedang lihat Tuhan. Tuhan tidak perlu datang dengan pakaian hebat. Waktu saudara disembuhkan oleh Tuhan, kita sudah lihat Tuhan dalam hidup ini. Waktu kita punya badai persoalan dan orang tidak tahu, kita datang di bawah kaki Tuhan dan Tuhan bela, kita sedang lihat Tuhan. Dan itu alasan kita bersuka cita. Natal sekali lagi bukan karena kita lihat hal-hal fisik, tapi kita lihat Tuhan bekerja dalam hidup kita. Para gembala bukan teori, beda dengan pastor, hanya teori bahwa memang akan datang raja, dan mereka tidak pernah lihat. Saudara, saya sedih dengan kekristenan hari-hari. Kekristenan dianggap sama seperti agama-agama lain. Mengapa ada orang menganggap kekristenan sama? Ada satu kata, mereka tidak banyak punya pengalaman dengan Tuhan. Kalau Anda punya pengalaman dengan Tuhan, akan berbeda. Ada. Saya punya banyak pengalaman dengan Tuhan, terlalu banyak. Makanya bagi saya, kekristenan saya selalu bilang, bukan teori, tapi pengalaman berjalan bersama Tuhan. Pengalaman lihat Tuhan dalam hidup kita. Tuhan tahu Tuhan, semua orang tahu tentang Tuhan. Tapi melihat Tuhan dalam hidup mereka, hanya mereka yang bersungguh-sungguh hati dengan Tuhan yang akan melihat Tuhan bekerja dalam hidup mereka. Ada. Saya belum pernah lihat Tuhan Yesus datang dengan jubah kebesaran ketemu saya. Tapi saya lihat Tuhan waktu peristiwa COVID, bagaimana saya dipulihkan Tuhan. Saya lihat Tuhan di sini. Saya lihat Tuhan waktu istri saya operasi 2 kali dan anak-anak selamat sampai hari ini sudah besar. Itulah saya lihat Tuhan di sini. Saudara, kapan saudara bisa lihat Tuhan? Pada saat saudara ada dalam titik nol, sudah tak berdaya, yang Anda bisa lakukan adalah nangis, dan akhirnya Tuhan buat sesuatu dalam hidup
Karena itu saya bilang sama saudara, kekristenan betapa ruginya kalau Tuhan itu hanya menjadi teori dan tidak mengalaminya. Saya selalu bilang, mengalami itu lebih penting daripada belajar tentang Tuhan. Saya kebetulan sekolah pendeta, jadi kami belajar tentang teologi. Teo itu artinya Allah, logi itu artinya ilmu pengetahuan. Makanya ada biologi dan sebagainya. Tapi ilmu tentang Tuhan itu perlu dipelajari. Tetapi mengalami Tuhan itu jauh lebih penting dari sekedar belajar tentang Tuhan. Mengerti? Belajar tentang Tuhan penting. Saya suka dengan para apologet kita yang membela kekristenan. Tapi bagi saya mengalami Tuhan itu jauh lebih penting. Kenapa? Karena orang yang mengalami Tuhan, dia tidak mudah meninggalkan Tuhan. Kenapa? Karena dia mengalami. Dan itu menjadi sukacita kita. Orang bisa bilang Jokowi itu baik. Jokowi hanya bisa menjadi teori bahwa Jokowi baik. Tapi karena Indonesia merasakan apa yang Jokowi buat, maka kita percaya Jokowi itu baik. Betul? Kita merasa Jokowi itu baik karena Jokowi memang buat sesuatu yang baik. Itu bukan teori. Demikian dengan Tuhan. Anda tidak bisa bilang dia baik kalau Anda tidak pernah mengalami dia. Kekristenan harus mengalami Tuhan. Makanya saya suka kadang-kadang Tuhan izinkan saya punya masalah. Kadang-kadang kalau kita tidak punya masalah, kayak kita santai. Kita jalan dengan kekuatannya. Kadang-kadang saya seperti, kenapa Tuhan kasih ini masalah besar? Tapi satu kata, supaya kita bisa melihat Tuhan itu yang sesungguhnya. Kalau tidak Tuhan jadi teori. Ada. Jadi kalau saudara punya masalah, jangan salahkan Tuhan. Karena Tuhan mau melakukan sesuatu dalam hidup saudara. Orang Israel dikejar oleh orang Mesir di Laut Golgota, di Teberau. Ada waktu mereka tak berdaya. Belakang musuh, depan Laut Golgota. Pasti mereka mati. Tapi laut itu dibuka oleh Tuhan. Mereka berjalan di dalam lautan yang kering. Mujizat selalu terjadi untuk mereka yang selalu percaya bahwa Tuhan bisa bekerja lebih luar biasa dalam hidup mereka. Natal, alami Tuhan. Sekali lagi, Natal bicara tentang alami Tuhan. Saya paling suka kata ini sejak saya sekolah mental. Saya dengar kata ini, alami Tuhan. Dan saya selalu bilang sama Tuhan, saya ingin mengalami setiap hari dalam hidup saya. Dan yang terakhir, saudara, ini yang saya butuh. Bicara tentang pengalaman, tadi saya bilang apa? Saudara ini, Ayub, seorang nabi besar, pernah ada di titik orang-orang ini, yaitu Tuhan hanya menjadi teori. Tapi Ayub pernah bilang begini, konteksnya Ayub itu apa? Anak-anaknya mati, bisnisnya hancur. Lalu kalau kita berkata, kalau kita jadi Ayub, maka kita akan berkata, saya tidak lihat Tuhan. Toh, anak saya mati, bisnis saya hancur. Apakah saya sedang melihat Tuhan? Nah, Ayub pasal 42 ayat 5 menutup dengan kesimpulan. Ayub pernah bilang begini, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau Tuhan. Tapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Di bahasa sederhana ini, Tuhan, Bapak Gembala khotbah tentang Tuhan. Tapi kan saya hanya dengar dari Bapak Gembala, oh Tuhan itu luar biasa. Tuhan tolong supaya Natal ini dan masuk 2023, mau apapun yang terjadi, saya ingin lihat Tuhan langsung. Bukan dalam cerita orang lain. Kita ini kan suka berbagi ya. Saya lihat WA, kalau ada hal yang baik kita bagi ya. Apalagi kalau itu soal rohani yang memberkati, kita bagi. Kalau ada mujizat terjadi, kita bagi. Itu yang saya maksudkan. Kita boleh bagi cerita tentang orang lain, tapi kadang-kadang Tuhan mau kita bagi sendiri cerita kita tentang
Saya tantang saudara, atau saya ajak saudara tantang Tuhan. Tuhan, saya tahu hidup makin susah, tapi saya punya Tuhan bekerja dalam hidup saya. Jangan dari kata orang, jangan dari kata Bapak Gembala, jangan dari kata Pak Pendeta, jangan dari orang-orang lain. Saya, saudara dan saya harus lihat Tuhan dalam hidup. Ada apa? Jadi yang ketiga sebagai penutup, alasan orang bersukacita karena dipercayakan Tuhan untuk memberitakan kabar sukacita itu sendiri, yaitu telah lahir Juru Selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Alasan yang terakhir adalah kita bersukacita karena kita dipercayakan sesuatu untuk apa? Memberitakan kabar sukacita itu. Dia melihat Tuhan itu penting. Dengar baik-baik. Coba saudara lihat saya. Kita bisa lihat di rumah ayatnya. Saudara lihat sini. Melihat Tuhan itu penting. Mengalami Tuhan itu penting. Tapi dia tidak boleh berhenti sampai di situ. Setelah Anda melihat Tuhan, mengalami Tuhan, Anda harus cerita kepada orang lain apa yang kau lihat, apa yang kau alami, supaya orang lain juga bisa mengalami apa yang kau alami. Saya ulangi lagi. Melihat Tuhan, mengalami Tuhan, tidak boleh berhenti sampai di sini. Tapi setelah melihat, mengalami Tuhan, kita harus cerita apa yang kita alami kepada orang lain, supaya orang lain juga mengalami hal yang sama seperti saudara dan saya. Kita baca. Setelah malaikat-malaikat meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata satu sama lain, mari kita ke Betlehem dan lihat peristiwa yang terjadi. Itu yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Pilihan dengan jelas. Tapi ayat 16 lanjut. Mereka segera pergi lalu menjumpai Maria dan Yusuf serta bayi itu yang sedang berbaring di dalam balungan dan dalam palung. Lalu ayat selanjutnya ada lagi. Kalau saudara baca sebenarnya ayat ini ada lagi. Rupanya tadi Sintia hapus begitu. Tapi kalau saudara baca ayat-ayat selanjutnya penutup, mereka pergi ceritakan kepada orang lain tentang berita yang mereka lihat ini dengan biji mata mereka sendiri. Saya kasih tahu saudara, ini bicara apa? Kalau saudara alami, jangan simpan di sini. Cerita kalau orang itu dibawa pada Tuhan. Mama, misalnya saudara ketemu seorang yang punya persoalan. Kalau saudara cerita, Mama punya persoalan. Saya dulu, waktu saya masih jauh dari Tuhan, saya seperti Mama. Saya bingung, saya tidak tahu. Tapi sejak saya mengenal Tuhan, saya masalah itu seperti Mama. Tapi ketika saya datang pada Tuhan, mungkin sudah bisa cerita, saudara punya pengalaman. Tahun sekian, Mama saya pernah berada dalam titik masalah yang sangat berat. Tapi oleh Tuhan, saya akhirnya menang. Saya akhirnya mendapatkan jawaban dari Tuhan. Cerita itu harus disampaikan sehingga iman dari orang itu bertumbuh. Dia mengenal Tuhan, lalu dia akan lanjutkan lagi kepada orang lain tentang Tuhan. Sekali lagi, hidup ini kalau boleh saya ambil kesimpulan, sukacita karena kita bisa melayani Tuhan. Sebenarnya poin ini saya sedang bicara tentang satu. Setelah melihat, mengalami, harus pakai itu melayani Tuhan. Karena habis itu mereka pergi cerita semua tentang Tuhan. Itu bicara tentang melayani Tuhan. Apapun yang kita alami hari-hari ini, boleh masalah, berkah, satu kata, pakai itu melayani Tuhan. Natal sedang bicara, surga sedang panggil kita, mari layani Dia, Raja di atas segala raja. Saya kasih tahu saudara, merayakan Natal tanpa memiliki hati yang rindu melayani Tuhan adalah sebuah perayaan Natal yang gagal. Sekali lagi, merayakan Natal tanpa punya hati yang bersedia untuk melayani Tuhan adalah sebuah perayaan Natal yang gagal. Setiap anak-anak yang libur di gereja ini kami panggil pulang. Untuk apa? Supaya terlibat dalam melayani Tuhan. Kenapa? Karena Natal sebenarnya melayani Sang Raja. Jadi kalau saudara
bikin Natal, tapi hati itu tetap sama, tidak punya hati rindu melayani Tuhan. Aduh, perayaan gagal. Sebab Natal tidak ada hubungan dengan apapun yang kita lakukan selama ini yang kita bisa lihat. Natal hanya selalu berhubungan dengan party atau pesta. Sehingga orang rumah sampai pagi di malam Natal. Orang joget sampai pagi di malam Natal. Mungkin orang punya alasan, tapi saya punya satu alasan, bahwa Natal itu berhubungan dengan surga. Natal itu berhubungan dengan surga, bukan berhubungan dengan hal-hal dunia. Kalau begitu, Natal pagi hidup untuk melayani Tuhan. Tuhan memberkati. Selamat Natal, selamat bersukacita dengan sukacita sejati. Yaitu pertama, kita punya Tuhan. Yang kedua, kita melihat dan mengalami Tuhan. Dan alasan ketiga, karena kita diberi kehormatan untuk melayani Tuhan. Tadi saya bilang, ini para gembala yang tidak punya status dihormati, tapi surga menghormatinya, karena surga tahu mereka akan melayani aku. Saya percaya secara fisik orang tidak menghormati Anda, tapi surga menghormati kita yang melakukannya dengan benar di hadapan Tuhan. Kasih tepuk tangan Tuhan dan mari kita berdiri, kita berdoa. Mari kita